wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah pendekatan manajemen pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan mereka sendiri guna meningkatkan kualitas pendidikan. MBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pemerataan pendidikan dengan melibatkan komunitas lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah atau MBS seringkali muncul dalam percakapan sehari-hari, namun masih banyak orang yang belum memahami maknanya. Para ahli pendidikan telah melakukan beberapa kajian dan analisis mengenai tersebut. Menurut Slamet PH tahun 2000, MBS terdiri dari 3 kata utama, yaitu manajemen berbasis dan sekolah. Manajemen adalah bidang yang berfokus pada penerapan teori sosial, psikologis, dan ekonomi tentang perilaku manusia untuk memecahkan masalah nyata dalam merancang organisasi, memimpin, dan memotivasi karyawan, merencanakan tindakan yang efektif, dan mengalokasikan sumber daya secara efisiensi. Dalam pengertian lain, manajemen merupakan proses mengorganisasikan dan menyelaraskan sumber daya dengan memanfaatkan berbagai input manajemen guna mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Istilah berbasis berarti berlandaskan atau berfokus pada suatu. Sementara itu, sekolah merupakan unit organisasi terendah dalam struktur. Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas yang bertugas membekali peserta didik dengan kemampuan dasar sesuai dengan ketentuan yang bersifat legal dan profesional. Berdasarkan penjelasan tersebut, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai pengelolaan dan penyelarasan sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan memanfaatkan berbagai input manajemen guna mencapai tujuan pendidikan di tingkat sekolah. Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, dalam penerapannya, pendekatan ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Secara partisipatif, manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari school-based management yang secara umum merujuk pada pendekatan politis dalam merancang ulang struktur organisasi sekolah. Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan berikan kewenangan dan wewenang kepada berbagai pihak tingkat lokal agar dapat berkontribusi dalam memajukan sekolah. Pihak-pihak yang terlibat dalam MBS meliputi kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar, serta para siswa. MBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang melibatkan partisipasi dari semua anggota sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Mills dan Stonehill berpendapat bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan suatu strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengalahkan kewenangan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat dan daerah masing-masing sekolah. Dalam sistem ini, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat diberikan peran lebih besar dalam mengendalikan proses pendidikan serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana, tenaga pendidik,
dan kurikulum manajemen berbasis sekolah atau MBS harus mempertimbangkan kajian, penelitian, dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi sekolah serta partisipasi masyarakat sehingga keduanya dapat berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Roger School tahun 1994, manajemen berbasis sekolah memberikan kesempatan bagi kepala sekolah dan guru untuk bekerja lebih efektif karena mereka memiliki rasa kepemilikan, keterlibatan, dan yang tinggi serta berperan dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mengoptimalkan hasil kerja. Dalam sistem ini, sekolah memiliki kendali dan tanggung jawab terhadap lingkungannya, sementara pemerintahan pusat hanya berperan sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Fenomena ini mendorong perlunya perubahan dalam pengelolaan sekolah, masyarakat, dan pemerintah yang telah sepakat melakukan reformasi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem persekolahan yang mampu membekali siswanya dengan keterampilan dasar. Sebagai bagian dari reformasi pendidikan, konsep MBS muncul sebagai upaya untuk mendesain ulang serta memodifikasi struktur pemerintahan ke tingkat sekolah agar dapat memberdayakan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Selandia Baru, konsep manajemen berbasis sekolah sudah lama diterapkan. Meskipun tidak semua negara berhasil mengimplementasikannya, model MBS dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbasis sekolah, sekaligus membangun budaya berpikir analitis. Seiring berjalannya waktu, pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada aturan baku seperti petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis. MBS lebih diperuntukkan bagi tenaga profesional dibandingkan birokrat yang cenderung bergantung pada regulasi formal. Konsep ini mendorong inovasi dalam pendidikan dengan menanamkan pola pikir analitis, kritis, dan kontekstual. Penerapannya dilakukan melalui beberapa strategi seperti meningkatkan peran guru, memperluas wawasan dalam pengelolaan pembelajaran melalui penelitian dan kajian pustaka, serta melibatkan semua pihak dalam proses perubahan agar arah pendidikan lebih berfokus dan berorientasi pada kemajuan. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, tujuan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di daerah dengan memberikan kewenangan kepada sekolah dan masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada arahan dari pusat. Mereka dapat merancang pendidikan selaras dengan kondisi setempat serta mewujudkan secara mandiri. Menurut Nurkolis, penerapan manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, kurikulum, sumber daya manusia seperti guru dan tenaga kependidikan, serta kualitas layanan pendidikan secara umum. Menurut Slamet PH, manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah, terutama dalam aspek sumber daya manusia. Nanang Fatah menekankan bahwa manajemen berbasis sekolah bertujuan mendorong otonomi sekolah serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan menerapkan model keterlibatan tinggi.
atau Higg Improvement Model, setiap elemen pendidikan dapat berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan akses pendidikan. Menjelaskan bahwa tujuan utama manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah memahami lebih dalam bagaimana desentralisasi dalam pemerintahan dan sistem manajemen dapat mendukung metode baru dalam pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran matematika, sains, dan studi sosial, guna meningkatkan kinerja sekolah. Secara umum, penerapan MBS berfokus pada 5 tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal. Yang kedua, memperkuat keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab sekolah terhadap mutu pendidikan di hadapan orang tua, masyarakat, dan pemerintahan. Yang keempat, mendorong persaingan positif antar sekolah dalam mencapai standar pendidikan yang lebih baik. Serta yang terakhir, mengembangkan potensi sekolah untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap berkontribusi di masyarakat. Menurut Subakir dan Sapari tahun 2001, tujuan utama dari penerapan manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan serta memperkuat keterlibatan pendidikan dengan kebutuhan di sekolah. Dalam sistem ini diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusannya secara mandiri. Menurut Mulyasa tahun 2006, tujuan dari manajemen basis sekolah yaitu efisiensi dapat ditingkatkan dengan memberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya, mendorong partisipasi masyarakat, serta merendahkan proses birokrasi. Selanjutnya, model penerapan manajemen berbasis sekolah pada madrasah atau sekolah. Model penerapan manajemen berbasis sekolah dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, di mana kepala sekolah mengimplementasikan paradigma manajemen ini. Perencanaan di tingkat sekolah merupakan proses penentuan langkah-langkah yang perlu diambil serta cara pelaksanaannya guna mencapai tujuan sekolah. Selain itu, perencanaan juga mencakup penyusunan anggaran guna mendukung berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya, perencanaan program adalah proses menetapkan kegiatan di masa depan dengan mengelola sumber daya secara efisiensi dan efektif agar mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sunanto 2015. Dengan kata lain, perencanaan berfungsi untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan di masa mendatang, serta menetapkan prosedur dan metode guna mencapai tujuan sekolah. Menurut Nurkolis, penerapan model manajemen berbasis sekolah memiliki kesamaan di berbagai negara. Misalnya di model MBS di Hong Kong menekankan pentingnya inisiatif dari sumber daya sekolah sebagai pengganti inisiatif dari atas yang selama ini diterapkan. Prinsip-prinsip MBS yang ditawarkan di Hong Kong adalah perlunya telaah ulang secara terus-menerus terhadap pembelajaran anggaran pemerintah, perlunya evaluasi secara sistematis terhadap hasil, definisi yang lebih baik tentang tanggung jawab, hubungan erat antar tanggung jawab sumber daya dan tanggung jawab manajemen. Perlu adanya organisasi dan kerangka kerja sesuai hubungan yang jelas antara pembuat kebijakan dengan agen-agen pelaksanaan. Dengan adanya prinsip tersebut,
maka diperlukan suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas di sini meliputi penggunaan anggaran belanja sekolah dan penentuan hasil beasiswa serta pengukuran hasilnya. Yang kedua, model MBS di Kanada. Di Kanada, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, di mana pemerintah daerah atau kota sebagai unit administratif dan pengambilan kebijakan. Model MBS di sana disebut School Decision Making atau pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. Yang ketiga, model MBS di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat mula-mula secara konstitusional pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pemerintah daerah hanya sebagai pembuatan kebijakan dan administrasi. Pemerintahan federal memiliki peran yang terbatas, bahkan semakin berkurang perannya hanya dibatasi terutama pada area khusus, yaitu dengan dukungan pendanaan. Model MBS di Amerika Serikat disebut dengan Shift-Based Management. Beberapa pendapat yang mendukung diadakannya MBS menyarankan bahwa sebagai syarat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka otoritas pengambilan keputusan harus pada tingkat sekolah. Mereka yakin dengan diadakannya MBS di mana penyerahan sumber daya ke tingkat sekolah akan membuat kemajuan. Hal ini karena sekolah memiliki kebebasan mencurahkan energi kreatifnya dan sekolah dapat mengembangkan diversifikasi pendekatan strategi untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, model MBS di Inggris. Model MBS di Inggris disebut Grant Minded School atau manajemen kelola pada tingkat lokal. Dinamakan seperti itu karena adanya Undang-Undang Pendidikan tahun 1988 antara lain berisi adanya kurikulum nasional, adanya ujian nasional, serta pelaporan nasional. Yang kelima, model MBS di Australia. Karakteristik MBS di Australia dapat dilihat dari aspek kewenangan sekolah yang meliputi menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa, melakukan pengelolaan sekolah yang dapat dipilih di antara 3 kemungkinan, yaitu standar, flexibility, extendability, dan extendability. Membuat perencanaan, melaksanakannya, dan pertanggungjawaban.